sahabat pencari keadilan semua, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Akhir-akhir ini, mulai dari bulan Januari sampai dengan saat ini, kita dihebohkan dengan satu hal yang kontroversial di masyarakat, yaitu berkaitan dengan diterbitkannya Perpu Cipta Kerja oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 30 Desember 2022. Secara materi muatannya hampir sama dengan Undang-Undang Cipta Kerja, ya. Cuman ini Perpu Cipta Kerja mencabut Undang-Undang Cipta Kerja, di mana oleh MK pada tahun 2021 itu dinyatakan inkonstitusional bersyarat, ya, dan diberi waktu 2 tahun untuk merevisi. Namun tidak merevisi, malah pemerintah mengambil jalan pintas dengan menerbitkan Perpu Cipta Kerja, ya. Jadi ini semacam akal-akalan dari pemerintah dan sebuah penghinaan terhadap putusan pengadilan mungkin, ya. Dan ada yang mengatakan juga ini adalah pengkhianatan dan mengangkangi konstitusi gitu. Nah, bagaimana Perpu Cipta Kerja, ya? Ada juga pasca disahkan kemarin, ada yang mengatakan bahwa Perpu Cipta Kerja telah disahkan menjadi undang-undang di bulan Januari yang lalu, begitu. Dan ada juga yang menganggap bahwa ini telah menjadi undang-undang. Namun kalau kita lihat di beberapa media di periode Februari kemarin, itu ada yang banyak yang memberitakan bahwa undang-undang atau Perpu, ya, maksud saya Perpu Cipta Kerja ini belum disahkan menjadi undang-undang karena di dalam rapat paripurna DPR RI masa sidang ketiga di tahun 2022-2023 yang berakhir 16 Februari lalu tidak ada sama sekali agenda pengesahan Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang, ya. Nah, sebenarnya bagaimana sih status Perpu Cipta Kerja hingga saat ini? Kita cek bersama, ya. Jadi di dalam pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 2 menyatakan bahwa peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut. Peraturan pemerintah di sini maksudnya peraturan pemerintah pengganti undang-undang, gitu, ya. Kemudian di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, tepatnya di pasal 52 ayat 1 menyatakan peraturan pemerintah pengganti undang-undang harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut. Ada dalam hal ini ada anggota DPR yang mengatakan tidak jelas, gitu, ya, frasa dalam persidangan yang berikut, gitu. Jadi mereka ngotot tetap ingin mengesahkan Perpu Cipta Kerja ini menjadi undang-undang di masa persidangan keempat, gitu, ya. Jadi setelah masa persidangan ketiga yang berakhir tanggal 16 kemarin, kemudian masa reses itu berakhirnya tanggal 14 Maret, beberapa hari yang lalu ini. Mereka di masa sidang yang sekarang ini ingin segera mengesahkan Perpu Cipta Kerja. Apakah itu dibenarkan, gitu? Nah, kalau kita melihat di pasal 52 tadi, Undang-Undang 12 2011, ya, jelas, ya, peraturan pemerintah pengganti undang-undang harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut. Nah, persidangan yang berikut ini bagaimana, bukan, ya? Dalam persidangan yang berikut
kalau kita melihat dari penjelasan pasal 52 ayat 1 Undang-Undang 12 tahun 2011 itu secara terang dan tegas ya disebutkan isinya, yang dimaksud dengan persidangan yang berikut adalah masa sidang pertama DPR setelah peraturan pemerintah pengganti undang-undang ditetapkan. Jadi logikanya, setelah Perpu Cipta Kerja itu disahkan pada tanggal 30 Desember tahun 2022, maka masa sidang pertama adalah masa sidang ketiga DPR RI yang jadwalnya itu dari 10 Januari sampai dengan 16 Februari 2023. Kalau di buku rapat jadwal agendanya DPR itu dari masa sidangnya itu dari tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan 18 Februari 2022. Namun pada saat itu paripurnanya itu tanggal 16 Februari tahun 2023 ya. Tuh. Nah, ini jelas. Jadi apabila Perpu Cipta Kerja tidak disahkan pada masa sidang 3 tersebut, ya, harusnya Presiden itu mengajukan RUU pencabutan dan pembatalan Perpu sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat 5 dan ayat 6 Undang-Undang 12 tahun 2011. Ya, jadi bukannya malah memaksakan untuk mengesahkan di masa sidang DPR setelah masa sidang 3, ya, itu masa sidang yang keempat yang sekarang ini yang sudah dimulai gitu ya. Jadi status, kalau bisa dibilang status Perpu Cipta Kerja ini cacat secara formil sudah gitu ya. Nah, lantas bagaimana kalau Presiden tidak mengajukan RUU pencabutan dan pembatalan Perpu Cipta Kerja dan DPR memaksakan untuk mengagendakan pengesahan Perpu Cipta Kerja di masa sidang yang berikutnya atau masa sidang yang sekarang ini setelah melewati masa sidang 3 kemarin gitu ya. Ya berarti bisa dikatakan bahwa Presiden dan DPR ini bersama-sama melanggar konstitusi gitu, yang artinya melanggar sumpah jabatannya. Kenapa bisa dibilang melanggar konstitusi? Ya karena Undang-Undang 12 tahun 2011 itu merupakan pelaksanaan dari ketentuan pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 gitu ya. Yang dimana itu emang ada perintah di pasal 22 itu bahwa untuk pembuatan undang-undang itu diatur dalam undang-undang gitu ya. Jadi tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan itu diatur dalam undang-undang. Begitu kira-kira kurang lebih redaksinya gitu ya. Jadi dari ketentuan hukum ini sebenarnya sudah jelas gitu, bahwa apabila Perpu Cipta Kerja itu disahkan pada masa sidang yang sekarang yang sudah melewati masa sidang 3 gitu, ya itu melawan hukum gitu. Jadi sama-sama perbuatan melawan hukum dan melanggar konstitusi gitu. Jadi kita bisa menyatakan itu bahwa Presiden dan DPR memang melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melanggar konstitusi gitu. Nah, ya ada bagaimana dengan peluang yang lain gitu ya. Jadi peluang-peluang atau tindakan yang harus kita lakukan ya, kita lihat bagaimana ketentuan hukum apabila Presiden atau DPR melakukan melanggar sumpah janji jabatan gitu. Kalau Presiden jelas ketentuannya bisa saja itu dimaksudkan gitu, misalnya gitu ya. Tapi itu kan proses politik melalui hak menyatakan pendapat di DPR. Sementara ini Presiden dan DPR
sangat mesra kayaknya ya hubungannya, jadi proses politik itu tidak mungkin dilakukan gitu ya. Menyatakan pendapat, kemudian nanti dibawa ke Mahkamah Konstitusi, kemudian dari putusan Mahkamah Konstitusi dibawa ke MPR gitu kalau proses itu, tapi itu tidak mungkin dilakukan gitu, dan itu juga resisten dengan kestabilan politik di tanah air begitu. Jadi yang menjadi poin utama kita pada saat ini adalah apakah kita masih percaya pada lembaga negara yang diisi oleh orang-orang itu yang tanpa malu itu sudah menabrak segala macam aturan hukum itu. Bisa dikatakan Perpu Cipta Kerjanya loh, perpu tipu-tipu kan. Perlu diingat bahwa sebentar lagi pemilihan umum, ini adalah tahun politik juga gitu. Jadi kita harus sadar, kita harus mawas diri, bahwa kita harus refleksikan bahwa tahun ini adalah tahun politik. Jadi siapa-siapa aja wakil-wakil kita di DPR di Senayan sana yang menyepakati berkaitan dengan apabila nanti Perpu Cipta Kerja disahkan menjadi undang-undang gitu ya. Ini adalah presiden buruk dalam proses berbangsa dan bernegara begitu, dan itu bisa kita tentukan ya, tidak usah kita pilih caleg-caleg atau partai-partai mungkin yang mendukung kebijakan pemerintah yang seperti itu. Dan ini menjadi tugas kita bersama untuk menolak pengesahan Perpu Cipta Kerja oleh DPR, dan kita menuntut juga untuk pembatalan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja yang telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Ya, bagaimana caranya? Banyak caranya gitu ya. Bisa dengan berbagai cara, aksi dan lain sebagainya. Dan yang terpenting bagaimana kita mendesak anggota DPR dan Presiden untuk membatalkan Perpu Cipta Kerja maupun Undang-Undang Cipta Kerja yang telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Mungkin itu penjelasan singkat menurut saya yang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi sekali lagi bahwa Perpu Cipta Kerja menurut hemat saya adalah apabila dilihat dari peraturan undangan itu adalah cacat formil dan tidak mungkin bisa disahkan di masa sidang yang berikut ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalam.